Emas adalah saksi bisu dari bangkit dan jatuhnya sebuah peradaban. Dari zaman Mesir kuno hingga modern, emas adalah simbol wealth transfer antar generasi. Kekayaan itu nggak hilang, kekayaan hanya berpindah tangan. Dari mereka yang nggak paham konsep wealth transfer ke mereka yang paham. Ini adalah siklus yang selalu terjadi di tiap generasi. Satu generasi, satu kali wealth transfer. Dan kalian semua saat ini adalah saksi sejarah wealth transfer yang akan segera terjadi. Pilihannya ada dua, cuma jadi penonton dan pecundang, atau jadi bagian dari wealth transfer terbesar di generasi ini. Jangan skip video ini, nonton sampai habis, dan bagiin ke banyak teman dan keluarga yang lain. Ada event yang menarik yang berhubungan dengan emas dan wealth transfer. Yang pertama di tahun 1931, ada Executive Order 6102 dan Gold Reserve Act. Ini adalah Executive Order yang kemudian dikuatkan oleh undang-undang, yang isinya adalah melarang seluruh warga Amerika untuk memiliki emas dan wajib menyerahkan emasnya pada pemerintah Amerika. Sementara rakyat diberikan sebuah gold certificate yang bernama dolar. Pemerintah menjamin waktu itu setiap $35 bisa ditukar dengan emas. Ini adalah perampokan besar-besaran dari pemerintah Amerika pada rakyatnya. Ada wealth transfer dari rakyat kepada para elit, terutama pemerintah. Event yang kedua di 1971 ada Nixon Shock yang menghentikan convertibility dolar menjadi emas, mengakhiri era gold standard dan memulai era baru, yaitu fiat standard. Tepatnya Nixon menolak penukaran dolar menjadi emas. Dan ada wealth transfer dari dunia pada pemerintah Amerika. Perancis yang marah besar meminta emasnya kembali dengan mengirimkan kapal perang. Yang ketiga di tahun 1974, Presiden Gerald Ford menandatangani RUU yang mengizinkan kembali rakyat Amerika untuk membeli dan memiliki emas. Dan harga emas pun melambung. Ada wealth transfer untuk mereka yang hold emas, untuk mereka yang paham tentang uang dan menjual fiat dolarnya kemudian membeli emas. Lagi-lagi ada wealth transfer dari mereka yang gak paham ke mereka yang paham tentang uang. Nah, uniknya di tahun 1974 Indonesia mengalami krisis. Indonesia mengalami hiperinflasi di tahun 1966 dan inflasi pada 1974 mencapai 40%. Di masa itu ada kebijakan anti-inflasi yang meningkatkan suku bunga dan ekspansi kredit dibatasi. Ditambah adanya kerusuhan di Jakarta yang diberi nama peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari. Amerika yang mengubah uangnya menjadi mata uang fiat secara otomatis mengekspor inflasi ke berbagai negara yang hold dolar sebagai cadangan devisanya. Nah, mereka yang nggak paham hanya mengira, oh ini krisis ekonomi. Padahal ada perubahan fundamental yang luar biasa di sistem uang dan ekonomi. Dari gold standard berubah jadi fiat standard. Nah, buat mereka yang hold emas, ada peluang arbitrase yang sangat luar biasa sekali. Arbitrase dari emas ke aset-aset lain, misalnya properti. Di saat kondisi sulit, bunga melonjak, dan ada pengetatan ekonomi di Indonesia. Holder emas waktu itu senyum lebar karena emasnya melonjak tinggi akibat aksi beli orang Amerika yang udah boleh beli emas. Dan aksi beli orang-orang yang paham kalau fiat itu sampah. Orang yang hold emas bisa arbitrase dari emas ke properti misalnya dengan harga yang super diskon karena pemiliknya BU. Ini kisah nyata. Tapi ada sesuatu yang mungkin saya nggak bisa spill secara gamblang di publik 100% karena ultra sensitif dan akan menimbulkan kontra nanti. Saya nggak mau spill detail terlalu banyak di luar konteks. Maybe next time aja. Kalau kalian ketemu saya di event aja ya, ingetin untuk cerita lebih lengkap. Nah, mereka yang hold emas bisa buka toko, bisa buka pabrik, dan aneka usaha lainnya yang berkembang hingga hari ini. Intinya ada wealth transfer dari mereka yang kesulitan finansial karena krisis, karena mereka hold fiat, ke mereka yang hold emas.
Nah, fast forward di tahun 1998, Indonesia kembali mengalami krisis. Dolar yang asalnya Rp2.000 per dolar naik jadi Rp20.000 per dolar. Sementara di tahun 1997, harga emas itu cuma Rp25.000 sampai Rp30.000 per gram. Di tahun 1998, harga emas mencapai Rp150.000 sampai Rp200.000 per gram. Bukan karena emasnya naik eksponensial, tapi nilai rupiah yang merosot drastis. Dan ada kerusuhan lagi di berbagai kota di Indonesia yang dikenal sebagai peristiwa 1998. Mulai di Jakarta, Solo, Surabaya, Surakarta, Medan, dan banyak kota-kota lain di Indonesia. Lagi-lagi ada wealth transfer dari mereka yang hold mata uang fiat rupiah ke pemegang emas. Dan lagi-lagi ada peluang arbitrase yang luar biasa dari emas ke aset lain seperti properti. Karena di tahun 1998 banyak properti yang dijual yang jauh di bawah harga pasar karena suku bunga bank melonjak tajam dan orang-orang yang punya cicilan KPR waktu itu keberatan mencicil rumahnya. Sementara pekerjaan hilang akibat krisis. Bayangin aja di tahun 1998 suku bunga bisa mencapai 60% per tahun. Ini gila. Jadi yang hold emas, jual emasnya dan arbitrase ke properti. Kenapa sih selalu properti? Ya karena properti dulu dianggap sebagai store of value. Tapi kalian perhatiin nggak sih polanya? 1934, 1974, 1998 ada wealth transfer yang berkaitan dengan emas. Dan kali ini ada lagi, yaitu melalui revaluasi emas Amerika yang ada di Federal Reserve melalui sebuah RUU. Bringing together many of the world's top leaders in crypto for a conversation led by our White House AI and crypto czar David Sacks, who's a fantastic and very brilliant guy. That same week, I signed an order creating the brand new strategic Bitcoin reserve and a U.S. digital asset stockpile, which will allow the federal government to maximize the value of its holdings instead of foolishly selling them for a fraction of their long-term value, which is exactly what Biden did. He got a fraction of their value. We're ending the last administration's regulatory war on crypto and Bitcoin, and that includes stopping the lawless Operation Choke Point 2.0. Operation Choke Point went beyond regulation, and I mean far beyond. It was a form of lawfare through government weaponization. Frankly, it was a disgrace. But as of January 20th, 2025, all of that is over. I've also called on Congress to pass landmark legislation creating simple, common-sense rules for stablecoins and market structure. With the right legal framework, institutions large and small will be liberated to invest, innovate, and take part in one of the most exciting technological revolutions in modern history. Pada 6 Maret 2025 kemarin, Presiden Donald Trump menandatangani sebuah executive order tentang Bitcoin. Dalam executive order itu, Presiden Trump memberikan kebebasan pada Menteri Perdagangan untuk mengakuisisi Bitcoin tanpa membebani pajak rakyat. Presiden Trump juga memisahkan antara strategic reserve Bitcoin dan kripto. Pada 11 Maret 2025, Senator Cynthia Lummis kembali reintroduce sebuah proposal RUU Bitcoin Strategic Reserve dengan 5 orang co-sponsor. Dan wealth transfer di generasi ini akan segera dimulai. RUU ini benernya udah ada di tahun 2024, tapi kandas sekarang nggak dibahas. Nah di 2025 ada 298 legislator yang pro Bitcoin dan kripto dari kedua partai politik. Wealth transfer generasi ini adalah Bitcoin, bukan emas dan bukan property. The next store of value adalah Bitcoin, dan mereka yang hold paling early akan dapat alokasi wealth transfer terbesar. Mereka yang hold duluan akan dapat alokasi wealth transfer terbesar. Seperti yang kita udah bahas di video tentang Bitcoin Strategic Reserve, ada beberapa poin utama tentang RUU Bitcoin Strategic Reserve. Yang pertama, membuat cadangan nasional Bitcoin. Yang kedua, membeli Bitcoin dengan target 1 juta Bitcoin dalam jangka waktu 5 tahun. Yang ketiga, mendukung partisipasi negara bagian untuk membentuk Bitcoin Strategic Reserve-nya masing-masing.
dan waktu video ini dibuat, ada puluhan RUU Bitcoin Strategic Reserve di berbagai negara bagian. Kemudian tentang dana pembelian Bitcoin nggak membebani pajak rakyat, melainkan berdasarkan revaluasi ulang gold certificate yang dijaminkan pada Federal Reserve. Nah, ini adalah game changer-nya. Nah, ternyata Amerika punya cadangan berupa gold certificate di Federal Reserve. Total senilai 11 miliar US dollar yang divaluasi sebesar 42,22 dolar per troy ounce. Nah, sekarang harga emas mencapai lebih dari 3.000 US dollar. Artinya ada kenaikan hampir 70 kali lipat. Wow, artinya Amerika akan punya dana segar sebesar 770 miliar US dollar untuk beli Bitcoin. Dengan harga Bitcoin 85.000 dolar sekarang, pemerintah Amerika bisa beli 9.625.000 Bitcoin. Nah, ini sesuai dengan perintah Donald Trump untuk mengakuisisi Bitcoin tanpa membebani pajak. Di jurnal belajar Bitcoin di 18 November 2024, kita udah kasih simulasi kalau Amerika beli Bitcoin, maka harga Bitcoin berpotensi mencapai lebih dari 15 juta US dollar. Dengan harga 85.000 dolar di hari ini, artinya Bitcoin diskon lebih dari 90%. Nah, sekarang ada dua jenis orang. Orang yang nggak paham dan nggak mau tahu tentang Bitcoin, dan orang yang paham, tahu Bitcoin, dan take action. Nah, kekayaan orang yang pertama ini yang mereka nggak mau tahu akan pindah ke orang kedua, orang yang paham, tahu Bitcoin, dan take action. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum paham atau pemahamannya separuh-separuh, saya bantu untuk jumpstart pemahaman teman-teman via belajarbitcoin.com. Utamanya untuk dapat conviction di Bitcoin. Conviction di emas itu hasil cerita turun-temurun yang udah diceritakan sejak ratusan tahun. Sayangnya nggak banyak keluarga yang dapat cerita turun-menurun ini. Nah, conviction di Bitcoin adalah hasil belajar yang compounding selama bertahun-tahun. Tapi kan nggak banyak orang yang mau spend waktu bertahun-tahun belajar, ketemu orang, dan baca ratusan buku tentang ekonomi dan uang. Nah, saya bantu teman-teman untuk transfer hasil belajar itu. Plus, kita juga akan belajar aneka strategi Bitcoin yang bisa diutilize seperti property. Kita juga akan kasih daily journal market Bitcoin almost every day. Nah, teman-teman yang mau join di belajarbitcoin.com bisa pakai kode THR25. Ada diskon khusus sampai 6 April 2025. Tapi pertanyaannya, kenapa harus Bitcoin dan bukan emas? Gold atau emas memang udah dianggap sebagai safe haven dan dianggap sebagai sound money. Tapi kenapa harus Bitcoin dan nggak kembali ke emas? Nah, lupakan dulu tentang mindset yang menganggap Bitcoin itu Ponzi. Yuk kosongi gelas dan kembali reevaluasi ulang. Dulu di 2018, saya dapat info tentang Bitcoin, tapi saya dapat info yang salah. Temen yang rekomendasiin bilang kalau Bitcoin itu uang para kriminal. Kalau kriminal meningkat, Bitcoin pump. Nah, ini nggak sesuai dengan nilai-nilai saya, dan saya abandon Bitcoin waktu itu. Nah, karena info yang salah, saya kehilangan kesempatan world transfer di cycle kedua. Kalau di 2018 saya belajar Bitcoin, saya nggak perlu ada di sini. Nggak perlu mengais AdSense, nggak perlu susah-susah bikin konten. Tinggal beli villa di Bahama atau Maldives dan enjoy my life di sana. Oke, tapi saya harap teman-teman nggak dapat info yang salah dan bias yang salah. Dan mungkin itu udah jalan yang di atas untuk kasih info yang benar ke teman-teman. So, bayangin ini. Bitcoin adalah aset komoditas pertama yang di-endorse oleh negara superpower dan Presiden Amerika yang menjabat. Dan ini adalah sesuatu yang very big. Ada urgensi di sini. Nah, Bitcoin adalah aset pertama yang dijadikan cadangan strategis nasional di level federal melalui sebuah undang-undang. Dan menurut saya ini nggak main-main. Bitcoin juga adalah aset pertama di mana puluhan negara bagian di Amerika berlomba-lomba untuk membuat undang-undang cadangan strategis Bitcoin. Bitcoin juga adalah aset pertama dengan ETF tersukses sepanjang sejarah umat manusia. Nah, Bitcoin juga adalah aset pertama untuk pertama kalinya kita punya digital gold
dengan protokol yang running 24 jam non-stop, tanpa down sejak pertama kali dibuat. Bitcoin adalah aset pertama dengan jam perdagangan yang lebih panjang daripada S&P 500 sejak didirikan. Total jam perdagangan Bitcoin sejak Genesis Block di Januari 2009 sebanyak 141.889 jam waktu video ini dibuat. Sementara S&P 500 sebanyak 115.362 jam. Artinya, Bitcoin punya data historis yang lebih mature dari S&P 500 berdasarkan jam perdagangan. Bitcoin juga adalah aset pertama yang portable, diterima dimanapun dan liquid. Bitcoin juga adalah aset pertama di dunia yang di-hold oleh banyak perusahaan di seluruh dunia sebagai treasuries-nya. Bitcoin juga adalah satu-satunya aset yang deflationary dan nggak akan bisa dibuat lagi meskipun open source. Nah, Bitcoin juga adalah satu-satunya alat hedging dari pemerintah yang buruk dan juga portable. Nah, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah umat manusia, kita punya uang yang nggak dikontrol oleh pemerintah manapun di seluruh dunia, bahkan tidak oleh Amerika, karena Bitcoin itu proof of work. Seberapa banyak Bitcoin yang dimiliki oleh pemerintah Amerika atau siapapun di seluruh dunia nggak bisa mengontrol atau mengubah kode Bitcoin. Bitcoin adalah satu-satunya aset yang berproses menjadi Gold 2.0. Menurut saya paling lambat 2035. Dan mereka yang mendapatkan alokasi wealth transfer terbesar adalah mereka yang masuk paling early. Saat ini hanya 4% orang di dunia yang hold Bitcoin. Dan kita masih sangat amat early. Makanya saya bilang, kalau kita punya uang, jangan semuanya di-spend. Belikan aneka aset, terutama Bitcoin, karena arbitrase ini selalu terjadi di tiap generasi. Dengan adanya Bitcoin, benernya itu mendemokratisasi aset investasi, karena kita bisa beli mulai dari 11.000 aja tanpa utang. Beda dengan aset lain seperti properti misal, yang harus dibeli dengan hutang, dan hanya para elit yang bisa beli. Cycle wealth transfer yang ada di emas akan di-repeat, tapi nggak di-repeat oleh emas. Di tahun 98 di-repeat oleh dolar. Dan kemudian di tahun yang berikutnya akan di-repeat oleh Bitcoin. Dan Bitcoin juga bisa jadi hedging buat kalian yang udah terlanjur beli properti dengan metode KPR. Karena pada saat krisis lokal dan suku bunganya 60% seperti tahun 98, kalian juga masih punya aset global yang liquid dan nilainya terapresiasi karena mata uang fiat yang menurun nilainya. Ini adalah waktu untuk mengubah garis hidup kita, jadi lebih miskin atau lebih kaya. Dan hanya terjadi satu kali di tiap generasi. Kalau terlambat ambil keputusan, mungkin kita harus menunggu 20-40 tahun lagi. Nah, kalau kalian ingin belajar lebih banyak tentang Bitcoin, punya conviction di Bitcoin, dan gimana cara utilize Bitcoin seperti properti, saya tunggu di belajarbitcoin.com.